Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irawan, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya kembali akan menjelaskan tentang grand teori akuntansi, yang mana pada pembahasan pokok ini, pada pembahasan pokok grand teori akuntansi ini, saya akan membahas tentang pecking order teori. Oke, langsung aja ke pembahasan tentang pecking order teori ya. Apa itu pecking order teori? Jadi, menurut pecking order teori menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Lalu ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Menurut Cowen pada tahun 2000, Dekoningkas mengiktisarkan tentang teori pecking order sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Lalu yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternal akan dicari kemudian. Lalu yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan memilih menerbitkan sekuritas utang, lalu menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan berikutnya. Lalu yang keempat, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar. Pecking order teori mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Teori pecking order menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependent, yaitu cash holding. Di dalam penelitian ini, karena pecking order teori menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Selain dilihat melalui variabel dependent cash holding, teori pecking order juga memiliki keterkaitan pada variabel independent, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang begitu besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendapatan atau pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan kas yang nantinya akan mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadinya financial distress. Variabel independent capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori pecking order. Menurut teori pecking order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas, karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap,
jika perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Lalu perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan pun juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Oke, demikian itu yang saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan tentang pembahasan pecking order hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.